Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan selama 4 jam, ratusan rumah warga di Desa Kuang Dalam, Kabupaten Ogan Ilir terendam banjir. Usai diperiksa selama 12 jam, selebgram Lina Mukherjee ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Lina ditahan di Mapolda. Ratusan bakal calon legislatif Kabupaten Pali menjalani tes urin sebagai salah satu syarat mengikuti tahapan pemilu 2024 mendatang. Ratusan bakal calon legislatif Bacalek Kabupaten Pali menjalani tes urin di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Pali. Tes urin ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya kandungan obat terlarang di tubuh bacalek tersebut sebagai salah satu syarat mengikuti tahapan pemilu 2024 mendatang. Sebanyak 451 bacalek Kabupaten Pali datang ke kantor KPUD Pali untuk menjalani tes urin. Tes urin ini dilakukan langsung oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabu Muli. Pemeriksaan urin sebagai syarat administrasi untuk mengikuti tahapan pemilu tahun 2024 mendatang. Tes urin sendiri bertujuan untuk mengetahui bacalek bebas dari penyalahgunaan narkoba. Nantinya mereka yang sudah menjalani tes urin akan mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba atau SKHPN dari pihak BNN. Ya, tahapannya dari masing-masing caleg ini mereka melengkapi administrasi yang harus dilengkapi. Setelah itu mereka melaksanakan pengisian administrasi, terus penyetoran PNBP, dilaksanakan tes urin. Nanti hasil dari tes urin mereka akan menerima SKHPN. SKHPN itu surat keterangan pemeriksaan hasil narkoba. Itu sebagai salah satu syarat mereka sebagai bakal calon legislatif. Itu yang dikeluarkan dari BNN. Bagi bakal calon legislatif yang belum mengikuti tes urin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mereka dapat menjalani tes urin di kantor BNNK Prabu Muli. Jika nantinya ada bacalek yang dinyatakan positif narkoba, mereka dipastikan akan gugur mengikuti tahapan pemilu berikutnya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kita ke informasi lain, usai libur panjang Hari Raya Idul Fitri, jumlah pemohon surat izin mengemudi atau SIM di Polrestabes Palembang meningkat 75% dari hari biasa. Dalam satu hari, jumlah pemohon SIM mencapai ratusan orang. Ratusan pemohon SIM terlihat mengantre di depan gedung pelayanan SIM Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang sejak pagi hari. Para pemohon SIM yang didominasi para pemudik yang masih bertahan di kampung halamannya ini rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan SIM baru maupun perpanjangan. Saat ini tercatat jumlah pemohon SIM rata-rata mencapai 236 orang per hari. Sedangkan di hari biasa jumlah pelayanan pemohon SIM hanya diberikan kepada 100 hingga 120 orang per hari. Perpanjang atau baru? Perpanjang. Meningkat. Oh, meningkat. Gimana pelayanan di sini, Pak? Bagus. Memuaskan lah. Oke, gitu. Harapan Bapak, Pak, gimana? Ke depannya harapan Bapak seperti apa? Harapan saya sih jangan seperti ini kalau bisa. Iya. Ini lumayan ramai hari ini, Pak. Lumayan lah. Oke. Dari jam 9 Pak. Ada peningkatan pemohon SIM di Satpas Polrestabes Palembang, terutama bagi SIM A dan SIM C. Ini meningkat sebanyak 75%. Peningkatan pemohonan SIM ini diperkirakan masih akan terjadi sampai 3 hari ke depan. Untuk menghindari kerumunan, para pemohon diimbau dapat memanfaatkan pelayanan SIM yang tersedia di Kota Palembang, seperti di pusat pelayanan publik dan mobil SIM keliling. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kemacetan di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu makin parah. Banyaknya kendaraan yang berhenti di pinggir jalan dan tidak mematuhi aturan lalu lintas menjadi penyebab kemacetan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak kepolisian akan merekayasa jalan setiap pagi dan siang hari. Kemacetan menjadi pemandangan yang kerap menghiasi hampir di setiap sudut kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemacetan terjadi pada pagi dan siang hari seperti di Jalan Ahmad Yani dan Simpang Ramayana. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kendaraan antar jemput siswa yang bersekolah di kawasan tersebut berhenti sembarangan. Untuk mengatasi kemacetan, pihak kepolisian dari Polres Ogan Komering Ulu akan melakukan rekayasa jalan di titik rawan macet. Langkah ini dilakukan agar kemacetan yang terjadi di kota Batu Raja dapat terurai. Bila terjadi ada penumpukan titik-titik macet ataupun di titik-titik tertentu seperti penjemputan sekolah dan sebagainya, nah itu nanti akan kita atur. Yang jelas kalau tidak dibutuhkan rekayasa lalu lintas, kita cuma melakukan pengaturan seperti biasa. Namun ya tetap kita berharap, kita tetap mengimbau kepada masyarakat, tentunya ayo sama-sama kita tertib berlalu lintas. Apalagi di tempat kita ini sudah ada ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, yang dimana di sini akan memaksa masyarakat untuk tertib, untuk disiplin walaupun tanpa pengawasan dari pihak kepolisian. Selain itu, masyarakat Batu Raja diminta untuk taat dan tertib berlalu lintas, meski tanpa adanya pengawasan dari pihak kepolisian. Sebab saat ini di kota Batu Raja telah terpasang beberapa kamera ETLE, sehingga semua bentuk pelanggaran dapat termonitor dengan jelas. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, jalan penghubung serta jembatan yang berada di Desa Sungai Ibul, Kabupaten Pali, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan tersebut sulit dilintasi kendaraan karena permukaan jalan yang dipenuhi oleh lumpur. Warga pun resah, mereka mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki jalan rusak agar kondisinya tidak semakin parah. Banyak lubang dan dipenuhi lumpur. Seperti itulah kondisi jalan penghubung antar desa di Desa Sungai Ibul, Kabupaten Pali. Kondisi jalan di desa ini sangat memprihatinkan. Apalagi jika hujan turun, permukaan jalan menjadi licin karena lumpur dan sulit dilintasi oleh mobil maupun sepeda motor. Padahal jembatan ini baru saja diperbaiki pada tahun 2022 lalu dengan menelan biaya sebanyak 5 miliar rupiah. Diduga pembangunan jalan dan jembatan ini belum sepenuhnya rampung, sehingga mengganggu aktivitas warga. Menyayangkan dengan adanya dibangunan jembatan ini yang tidak sesuai kehendak masyarakat, dan pembangunan ini yang berhak menyelesaikan bangunan ini tolong terjun ke lapangan dan segera diperbaiki karena sudah merugikan masyarakat yang melalui jalan ini. Warga berharap infrastruktur di Desa Sungai Ibul ini dapat segera diperbaiki oleh pemerintah setempat. Sebab kondisi ini dapat mengganggu roda perekonomian masyarakat setempat untuk mengangkut hasil perkebunan mereka. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kita beralih ke informasi lain. Dalam memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, sejumlah jurnalis di Kota Palembang menggelar aksi penyalaan lilin. Dalam kesempatan tersebut, para jurnalis mengecam tindak kekerasan pada pekerja media serta mendorong pelindungan terhadap kebebasan pers. Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh setiap tanggal 3 Mei, puluhan jurnalis baik dari media cetak, online, dan elektronik menggelar aksi penyalaan lilin di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan pada Rabu malam. Aksi ini dilandasi keprihatinan atas meningkatnya kasus tindak kekerasan dan ancaman terhadap jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mencatat sepanjang 2022 terjadi sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis, pekerja media maupun organisasi media. Kasus tersebut melibatkan oknum aparatur negara, ormas maupun LSM. Aksi ini diharapkan membangun kesadaran semua pihak akan pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
Organisasi pers juga mendorong pihak berwenang untuk menindak tegas pelaku kekerasan yang dapat mengancam kebebasan pers dan stabilitas demokrasi. Dan dalam momen peringatan Hari Pers ini tentu kita ingin sama-sama menyuarakan hal yang selama ini banyak menjadi sorotan dalam dunia jurnalis, seperti tindak kekerasan terhadap jurnalis, kesejahteraan jurnalis, dan juga intinya jurnalis tetap harus sejahtera seperti itu. Aksi damai ini merupakan inisiasi Aliansi Jurnalis Independen Kota Palembang yang juga melibatkan berbagai organisasi pers seperti ICTI, PFI, PWI, AMSI, LPM, dan LBH Palembang. Selain penyalaan lilin, aksi juga diwarnai dengan pertunjukan pantomim dan pembacaan puisi. Yanuar Ikrom melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.